Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai materi tentang komunikasi di era digital. Di mana dalamnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi di era digital saat ini. Lalu kita juga akan membahas mengenai media apa saja yang digunakan dalam berkomunikasi di era digital. Lalu kita juga akan membahas mengenai keamanan cyber. Dan di akhir kita akan bahas mengenai komunikasi lintas budaya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang komunikasi, teman-teman. Secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam menyampaikan informasi atau pesan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, yang tujuan utamanya itu agar kedua pihak mencapai kesepahaman bersama. Lalu komunikasi itu terbagi ke dalam 3 jenis, teman-teman, yaitu komunikasi lisan, yang merupakan komunikasi yang disampaikan secara langsung. Contohnya adalah seorang HRD di sebuah perusahaan yang mewawancarai calon karyawan. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini merupakan komunikasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Contohnya adalah seorang karyawan yang mengirim laporan pekerjaan kepada manajer. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini berbeda, teman-teman, dari komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Di mana pada komunikasi nonverbal lebih menekankan pada gestur tubuh maupun mimik wajah. Contohnya adalah seorang karyawan yang tersenyum ketika bertemu dengan karyawan lainnya di perusahaan. Lalu teman-teman, dalam menjalankan komunikasi di era digital ini, terdapat beberapa pilihan metode yang dapat kita pilih agar apa? Agar komunikasi yang kita jalani berjalan efektif dan efisien. Metode pertama adalah metode pertemuan langsung ataupun virtual. Selanjutnya juga ada metode panggilan telepon. Yang ketiga ada metode pesan instan, dan yang terakhir ada metode surat elektronik. Selanjutnya teman-teman, terdapat beberapa media yang dapat kita manfaatkan dalam berkomunikasi di era digital saat ini. Yang pertama, telepon pintar. Seperti yang kita ketahui, di era digital saat ini telepon pintar bukanlah barang yang asing dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua pasti memiliki telepon pintar. Kita biasanya memanfaatkannya untuk mencari hiburan ataupun untuk sekedar mencari informasi saja. Ada sebuah penelitian nih teman-teman yang dilakukan pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berada pada peringkat pertama dengan tingkat ketergantungan terhadap telepon pintar. Di mana rata-rata penggunaan telepon pintar masyarakat Indonesia adalah 6 jam per harinya. Angka ini mengalahkan pada negara Argentina dan negara Thailand, di mana rata-rata penggunaan telepon pintar pada kedua negara tersebut adalah 5 jam per harinya. Penerapan telepon pintar juga telah diterapkan di beberapa perusahaan, teman-teman, di mana banyak perusahaan yang pada akhirnya menerapkan konsep BYOD atau Bring Your Own Device, di mana dengan konsep ini perusahaan mendorong para karyawannya untuk memanfaatkan telepon pintar yang mereka miliki dalam bekerja. Jadi karyawan tidak perlu lagi datang ke kantor untuk bekerja. Dia bisa bekerja dimanapun dan kapanpun asalkan dia memiliki telepon pintar. Salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan konsep ini di Indonesia adalah perusahaan Telkomsel. Selanjutnya teman-teman, media yang dapat kita manfaatkan di era komunikasi di era digital saat ini adalah media sosial, teman-teman. Sama halnya seperti telepon pintar tadi, media sosial juga di era sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, teman-teman. Ada sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia adalah 194 juta atau 73,7% dari total populasi masyarakat Indonesia. Lalu apa sih sebenarnya media sosial itu? Sederhananya seperti ini teman-teman. Media sosial merupakan alat ataupun media yang digunakan untuk bersosialisasi secara online tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Beberapa platform media sosial yang saat ini sedang digemari oleh anak-anak muda yaitu seperti Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dalam konteks organisasi atau perusahaan juga, pada akhirnya banyak perusahaan yang memanfaatkan media sosial di dalam menjalankan kegiatan perusahaan mereka. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika perusahaan membuka proses rekrutmen terhadap setiap karyawan mereka, maka mereka dapat memanfaatkan aplikasi seperti LinkedIn untuk membantu mereka di dalam mencari kandidat-kandidat yang potensial untuk bekerja di perusahaan mereka. Namun media sosial apabila tidak dikelola dengan baik juga akan memberikan dampak yang negatif nih teman-teman. Salah satu contohnya adalah seorang karyawan yang memilih tidur larut malam karena keasikan dalam bermain media sosial hingga membuat dirinya pada pagi hari menjadi cepat kelelahan
dan menjadikan dirinya tidak produktif. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Maka dari itu sangat penting bagi setiap individu untuk memahami bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak. Selanjutnya kita masuk ke keamanan cyber nih teman-teman. Dengan semakin berkembangnya perkembangan teknologi saat ini, maka akan muncul pula lah tantangan keamanan cyber. Tantangan keamanan cyber ini menjadi fokus besar bagi organisasi ataupun perusahaan. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa perusahaan ataupun organisasi memiliki banyak sekali data, baik itu data milik pribadi, ataupun data milik klien, maupun data milik karyawan. Namun tantangan keamanan cyber ini bukan hanya muncul dari faktor eksternal teman-teman. Dia juga bisa muncul dari faktor internal. Contohnya adalah seorang karyawan yang merasa bahwa benefit yang dia terima dari perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan terhadap perusahaan. Maka bisa saja si karyawan tersebut akan bersikap nekat dan akan membocorkan data diri yang dimiliki oleh perusahaan kepada publik. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, karena akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan klien terhadap perusahaan. Nah, terdapat beberapa cara nih teman-teman yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar terhindar dari kejahatan cyber. Yang pertama, dengan melakukan pengamanan data secara berkala atau secara ketat. Yang kedua, dengan melakukan backup data secara berkala. Dan yang terakhir, dengan memberikan pelatihan keamanan cyber kepada setiap karyawannya. Pemberian pelatihan keamanan cyber kepada setiap karyawan ini merupakan suatu hal yang penting ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa karyawan berada pada lini terdepan di dalam mengamankan data diri yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, apabila karyawan telah dibekali mengenai bagaimana cara menjaga data diri perusahaan, maka kebocoran data perusahaan akan lebih sulit untuk terjadi. Sudah teman-teman, kita masuk ke materi terakhir tentang komunikasi lintas budaya teman-teman. Komunikasi lintas budaya secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam menyampaikan informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh satu individu kepada individu lainnya yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di Indonesia nih teman-teman, yang memiliki banyak sekali latar belakang budaya. Maka dari itu rasanya akan sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi lintas budaya. Agar apa? Agar komunikasi yang kita lakukan tidak malah menyebabkan konflik antar budaya. Karena gaya khas seseorang dalam berbicara itu dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu faktor budaya yang dimiliki. Contohnya gini teman-teman, seorang yang berasal dari suku Batak memiliki intonasi suara yang lebih tinggi dibanding orang yang berasal dari suku Jawa. Jadi apabila kedua individu ini tidak saling memahami perbedaan budaya yang mereka miliki, maka bisa saja akan menyebabkan kesalahpahaman dan menyebabkan konflik. Terdapat beberapa elemen nih teman-teman yang harus kita pahami dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama, elemen bahasa. Penggunaan bahasa ini juga sangat penting dalam komunikasi lintas budaya. Contohnya gini, kita sebagai orang Indonesia terbiasa atau memiliki budaya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita akan memanggilnya dengan sebutan bapak atau ibu. Namun hal ini berbeda teman-teman dengan orang yang berada di negara Belanda, di mana mereka tidak terbiasa dengan kata bapak atau ibu. Mereka lebih terbiasa untuk memanggil nama langsung ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya juga konotasi teman-teman. Penggunaan kata ini juga sangat penting ya, karena kata yang sama dapat mengisyaratkan arti yang berbeda. Contohnya gini, di negara Amerika, kata agresif diartikan sebagai sebuah kata yang positif, atau sebagai kata berani diartikan berani. Namun berbeda dengan di negara Asia, di mana kata agresif ini mengartikan kata yang negatif, yang berarti tidak sopan. Dan yang terakhir, perbedaan nada. Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam berkomunikasi lintas budaya agar komunikasi lintas budaya yang kita lakukan tidak malah menyebabkan konflik antar budaya. Yang pertama, kita harus paham bahwa kita memiliki latar belakang budaya yang sangat banyak dan kita harus memahami itu dan kita harus menghormati itu. Yang kedua, kita dalam berkomunikasi juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kita harus terbuka terhadap setiap perbedaan. Oke teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan kita. Di awal tadi kita sudah membahas mengenai komunikasi di era digital, di mana kita juga sudah membahas mengenai media-media apa saja yang dapat kita lakukan dalam berkomunikasi di era digital. Lalu kita sudah bahas mengenai keamanan cyber, dan di akhir ini kita membahas mengenai komunikasi lintas budaya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, jadi mengatasi perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.